ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah malam ini bisa taklim. Mudah-mudahan taklim kita ya Allah dijadikan sebagai tabungan amal soleh, dan insya Allah semoga menjadi wasilah kita manfaat, semakin berkah, selamat dunia, selamat alam kubur, selamat siksa di neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini kita membahas tentang haram memelihara anjing. Atau kemarin hari yang ke-8 dulu ya? Iya, iya. 8 atau 9? 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat wa'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam fi sa'atin yahdihi fiha faja'at tilka sa'ah wa lam yahdihi wa kana biyadihi 'asan fatarahaha min yadihi wa huwa yaqulu ma yukhlifu Allah wa'dahu wa la rusuluhu thumma taqata fa'idha jirun fa'idha jiru kalbi tahta sariri faqala maka dakhala hadal kalbu qalas wallahi ma daraitu bihi fa'amar bihi fa'ukhrija faja'a Jibril faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'atani fajalastu laka falam ta'tihi faqala mana'ani al-kalbu alladhi kana fi baitika inna la tadkhulu baita fihi kalbun wala sufratun rawahu Muslim. Monggo dibaca. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Jibril alaihissalam berjanji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang pada suatu saat. Maka setelah tiba saat yang telah ditentukan, Jibril pun belum juga datang. Aisyah berkata lagi sambil meletakkan tongkat yang ada di tangannya, beliau bersabda, Allah dan utusannya tidak mungkin menyelisihi janji. Kemudian beliau menoleh, tiba-tiba ada anjing berlari-lari di bawah ranjangnya. Lantas beliau bertanya, kapan anjing itu masuk? Saya, dalam hal ini Aisyah, menjawab, demi Allah, saya tidak mengetahuinya. Maka beliau menyuruh untuk mengeluarkan anjing itu. Kemudian datanglah Jibril alaihissalam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, engkau telah berjanji kepada saya telah lama menanti engkau, tetapi engkau belum juga datang. Kemudian Jibril menjawab, anjing yang berada di rumahmu yang mencegah saya untuk masuk. Sesungguhnya saya tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Hadis riwayat Muslim. Para jamaah sekalian, hadis yang ke-9 ini mempertegas apa yang pekan kemarin kita bahas, bahwa Siti Aisyah berkata, malaikat Jibril punya janji dengan Rasulullah untuk datang silaturahim dan bertemu.
Kemudian begitu waktu yang telah ditentukan, ternyata malaikat Jibril tidak datang. Aisyah berkata lagi sambil meletakkan tongkat yang ada di tangannya, beliau bersabda, karena nggak datang, akhirnya Nabi Muhammad menyampaikan bahwa Allah dan utusannya tidak mungkin menyelisihi janji. Jadi Rasulullah dan malaikat Jibril tidak mungkin nggak tepat janji. Ini husnuzonnya, pasti ada sesuatu. Dalam kitab Minhajul Muslim, Rasulullah telah atau pernah punya janji dengan seseorang setelah melakukan transaksi jual beli, ada kekurangan, udah tunggu di tempat A, nanti kita lunasi di tempat A tersebut. Begitu Rasulullah menepati janji di tempat A tersebut, orang yang berjanji itu lupa. Sampai 3 hari Rasulullah nggak pindah dari tempat itu. Ini bukti Rasulullah itu orang yang senantiasa menepati janji. Makanya karena orangnya benar, persepsinya benar. Orang yang benar, pikirannya benar. Orang benar, cara berpikirnya juga benar. Bahasanya beginilah. Orang kalau bagus, ya insya Allah nanti orang itu bagus. Malaikat Jibril sudah janjian di satu tempat, jamnya sudah pas. Ternyata belum datang. Kemudian Rasulullah menyampaikan nggak mungkin kalau malaikat Jibril nggak tepat, nggak mungkin. Berarti kan persepsinya bagus. Idza sa'a fi'lul mar'i sa'a dhannuhu. Orang kalau pekerjaannya buruk, kelakuannya nggak bagus, kerjaannya itu nggak bagus, maka persepsinya juga jelek, persepsinya juga buruk, perasaannya juga buruk. Jangan ngobrol sama orang. Ini orang nganggap orang lain jelek, berarti dia memang otaknya begitu. Otaknya memang begitu. Makanya tidak saat fi'lul mar'i saat dhannuhu. Kalau orang jelek pekerjaannya, perilakunya, maka perasaannya jelek itu sama orang. Begitu. Perasaannya jelek. Rasulullah langsung mengatakan Allah dan utusannya tidak mungkin menyelisihi janji. Berarti persepsinya bagus. Itu. Makanya sebenarnya menilai orang tidak harus lama. Didengerin cara bicaranya, diperhatikan cara bersikapnya, ini bagus. Nggak tahu lah. Seperti itu. Kemudian beliau menoleh, tiba-tiba ada anjing berlari-lari di bawah ranjang. Berlari-lari di bawah ranjang. Lantas beliau bertanya, apa anjing ini masuk? Kata Siti Aisyah, ya Allah saya nggak tahu. Maka beliau menyuruh untuk mengeluarkan anjing tersebut. Begitu anjingnya sudah keluar, malaikat Jibril kemudian datang.
Kalau dalam tafsir Munir, rahang Rasulullah ini langsung bergetar. Rahang Rasulullah langsung bergetar, agak gemetar. Tandanya malaikat Jibril datang. Begitu malaikat Jibril datang, Rasulullah bertanya, engkau telah berjanji kepada saya telah lama menanti engkau, kenapa tidak datang-datang? Itu malaikat Jibril menjawab, anjing yang berada di rumahmu mencegah saya untuk masuk ke dalamnya. Sesungguhnya saya tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing dan gagak. Nah, ini pun dijelaskan di dalam tafsir Munir pada surah Ad-Duha. Jadi dalam surah Ad-Duha ini menyebutkan bahwa Rasulullah SAW biasanya selalu berkunjung ke rumah. Malaikat Jibril senantiasa berkunjung ke rumah Rasulullah. Tiba-tiba lama tidak berkunjung-kunjung. Mundu lailataini aw thalathun. Sejak 2 hari atau 3 hari, dalam tafsir lain ada yang mengatakan 40 hari. Kemudian malaikat Jibril datang. Nah, ketidakdatangan malaikat Jibril ini dipersepsikan negatif oleh Ummu Jamil. Ummu Jamil itu imro'atu Abi Lahab, istrinya Abu Lahab. Dipersepsikan negatif. Dianggapnya qataro kata lam arahu qurbatan mundu lailatain aw thalathun, bahwa malaikat Jibril sudah tidak mau lagi bergaul dengan Nabi Muhammad. Malaikat Jibril sudah tidak mau berkunjung lagi kepada Nabi Muhammad. Kalau bahasa anak-anak itu gabaikan. Ya, gabaikan bahasa anak-anak. Kenapa Ummu Jamil mempersepsikan begitu? Karena Ummu Jamil orangnya jahat. Karena orangnya jahat, ya persepsinya jahat, tidak persepsinya jelek. Akhirnya begitu turun malaikat Jibril ketemu kepada Nabi Muhammad, turunlah surah Ad-Duha bahwa memastikan bahwa Nabi Muhammad tidak dibenci oleh Allah, Nabi Muhammad tidak ditinggalkan oleh Allah. Karena malaikat Jibril tadi katakan dianggapnya Nabi Muhammad sudah dibenci oleh Allah, sudah ditinggalkan oleh Allah, karena malaikat Jibril tidak bakal datang. Ini persepsinya Ummu Jamil. Ummu Jamil adalah istrinya Abu Lahab. Ummu itu artinya ibu, Jamil artinya cantik. Jamilah. Kalau Jamil ganteng, kalau Jamilah cantik. Jamil orang ganteng. Kalau Jamil ganteng, orang ganteng ya. Dulu kan jadi rebutan. Jadi rebutan. Sekarang masih.
Lahab artinya apa? Menyala kemerah-merahan, mukanya kemerah-merahan. Orang kalau mukanya putih kemerah-merahan ganteng loh. Banget ganteng. Pamannya Nabi, Abu Lahabnya ganteng, istrinya nama aslinya Hauro. Karena cantik panggilannya Ummu Jamil. Kalau ganteng berarti Abu Jamil. Makanya ini Abu Lahab keren, ya kan? Mukanya menyala, pandang. Makanya wajar kalau dapat istri ya. Kalau kita setengah ganteng, pengen dapat cantik ya. Susah. Tapi kemudian kecantikan yang dimiliki oleh Hauro, kegantengan yang dimiliki Abu Lahab ternyata tidak bermakna. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celaka. Ma'afna anhu maluhu wa ma'afna dalam gunanya anhu bagi Abu Lahab maluhu hartanya. Oh kaya kan? Cuma harta itu gak akan bermakna kalau dipegang oleh orang yang tidak soleh, baik. Harta gak akan jadi baik kalau dipegang oleh orang yang gak baik. Dipegangnya Abu Lahab untuk memusuhi Nabi Muhammad. Sampai-sampai dalam tafsir ini Ummu Jamil orang kaya raya rela untuk bangun malam pergi ke satu tempat mencari kayu yang berduri digendong sendiri, ya kan? Ngapain digendong sendiri Pak? Nyuruh orang aja, ya kan? Paling berapa ratus ribu, ya kan? Iya. Cuma kalau orang sudah dengki, sudah hasut, hasilnya bagus, pasti ada sesuatu yang kemudian membuat Rasulullah membatalkan Jibril yang bisa datang. Benar. Ketika ada anjing kecil masuk, ya kan, berlangganan di bawah ranjang. Anjing siapa ini? Tidak tahu, kata si Aisyah. Sudah keluarin. Begitu dikeluarkan, datanglah malaikat Jibril. Kan itu baru datang sih. Bagaimana saya mau datang? Di rumah ada anjing. Karena saya tidak akan pernah masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Jadi bolehlah sampean senang sesuatu, tapi kira-kira senang itu jangan merugikan, ya Pak. Nah, saya di rumah, kalau saya senangnya kambing. Ada saya senangnya ayam. Kata saya senangnya burung. Gak masalah, yang penting gak merugikan, ya kan? Kalau anjing merugikan ya kira-kira? Ya banget lah. Kenapa? Malaikat gak mau masuk. Kalau Jibril gak mau masuk. Ya, makanya kita diingatkan untuk dalam memilih rumah kan cari lihat kanan kiri, ya kan? Tangga, lihat lingkungan, banyak kaitannya. Kalau udah dijejerin begitu kan pilihnya susah ya. Iya, kecuali saya belinya langsung 10 unit gitu ya. Susah. Ya minimal lingkungan kita. Nomor 1 anjing, nomor 2 gambar. Yang tanya patung-patung janganlah. Walaupun sampai senang seni, bagaimana kira-kira seni ini tidak menyalahi aturan. Dan mencari aturan sehingga menyebabkan malaikat melakukan pengawalan. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau foto gimana?
Ya, foto. Kemarin nggak hadir. Tinggalan satu SKS sudah ketinggalan satu SKS. Jadi ulama memang berbeda pendapat. Ada yang mengartikan gambar itu mutlak gambar apa saja termasuk foto. Ada yang kemudian ulama memberikan penjelasan yang dimaksud dengan gambar adalah gambar yang bergaya 3 dimensi. 3 dimensi misalnya. Ada yang mengatakan yang dimaksud gambar itu adalah foto apa? Patung. Patung. Ini tinggal kita yang mana. Walaupun kemarin masing-masing punya argumentasi, ya kan, sampai-sampai bantalnya Siti Aisyah ya kan, yang ada gambar binatang yang digunting-gunting, sampai tidak dimungkinkan untuk hidup. Makanya kalau foto separuh badan tidak memungkinkan untuk hidup. Ada juga yang kalau foto kan barang begini mana mungkin hidup. Ada yang terjemahkan. Jadi mengambil istilah hadis yang tidak mungkin hidup, ada yang mengistilahkan, oh mau hidup mau enggak, kalau memang gambar ya bagian di dalam ada. Tinggal kita pilih yang mana. Ada yang mengatakan mutlak gambar apapun. Yang penting yang punya nyawa. Karena besok yang punya nyawa itu akan minta pertanggungjawaban kepada kita agar kita ngasih nyawa. Yang kedua, tidak yang dimaksud dengan gambar itu adalah gambar yang berbahaya. Termasuk diantara adalah 3 dimensi. Dan pendapat yang ketiga ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan gambar adalah patung. Ala kulli hal, ini redaksinya adalah saya tidak mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar. Terutama gambar yang bernyawa. Andaikan kemarin terpaksa kita harus gambar, maka gambarlah apa kemarin? Ya kayak zaman kita ada gunung, ya gunung 2, tengah-tengahnya apa? Matahari, di sampingnya ada apa? Bulan. Burung ya. Di bawahnya ada Sawah. sawah pohon kelapa. Dari dulu itu udah digambar gitu kan. Masih ada nggak sekarang? Ada lagi yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, untuk bab ini satu hadis lagi. Wa an Abi Hayyan bin Husain qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a suratan illa tamassaha wa la qabran musyrifan illa sawaitahu rawahu Muslim. Dari Abu Hayyan bin Husain berkata, Ali bin Abu Thalib berkata kepada saya, maukah kamu saya utus sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus saya, yaitu janganlah kamu meninggalkan gambar, melainkan kamu sobek, dan janganlah kamu membiarkan kuburan yang menjulang tinggi, melainkan kamu ratakan. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hayyan bin Husain berkata, Ali bin Abi Thalib berkata kepada saya, maukah kamu saya utus bagaimana Rasulullah mengutus saya, yaitu janganlah kamu meninggalkan gambar melainkan disobek. Gambar maksudnya gambar yang kemarin kita bahas adalah gambar yang andaikan terpasang gambar maka gambar gunung. Dan janganlah kamu membiarkan kuburan yang menjulang tinggi, melainkan kamu ratakan. Abu Nayah. Ini kalau kuburan di Arab Saudi rata semua. Ada pemahaman di kampung itu, mereka merasa melakukan sebuah kesalahan
bangun kuburan orang tuanya. Sampai ngerasain nggak ya? Iya. Jadi mereka merasa bersalah ketika tidak bisa membangun permanen kuburan orang tuanya. Padahal menurut kita fikih membangun kuburan itu halal. Kalau menandai masalah, ya, membangun itu halal. Keramik, ya kan? Sampai menghabiskan sekian juta. Karena pada dasarnya adalah supaya bergantian. Ya, kalau nanti kita berdalih, kenapa para wali misalnya, para orang-orang soleh, para nabi dibangun dalam kitab Fathul Mu'in itu kecuali kuburannya orang-orang soleh, kuburannya para wali yang diharapkan tafarulah, maka nggak masalah. Nah, seperti maka Rasulullah, maka para nabi, maka para wali, maka para sahabat, bahkan para sahabat dipakai saja kan ya. Kemarin saya dipakai itu, baki itu kan sahabat banyak, dan tidak dibangun. Karena itu ya mungkin kita yang ngaji ya nyontohin cukup pakai rumput sebagai tanda sebagai tanda. Ini jangan dibangun permanen. Makanya janganlah kamu meninggalkan gambar melainkan disobek, dan janganlah kamu membiarkan kuburan menjulang melainkan diratakan. Hanya kita Fathul Mu'in itu haram bangun kuburan dengan keramik, dengan semen, dengan batu bata, kecuali memang kuburannya para ulama, para orang soleh sebagai tabarukan dan doa mereka. Ada pertanyaan? Kantong kita itu kan duit kita tuh dari orang tua. Iya, Bapak, ini kejauhannya apa? Yang disobek duit apa? Kasih sayang. Makanya kan hadisnya banyak, ya kan hadisnya banyak, menguatkan satu dengan yang lain, sehingga ya ulama di situ ada berbeda. Intinya adalah kita berupaya sekuat tenaga jangan sampai yang sudah disepakati keharamannya tidak dilakukan. Saya contoh kayak patung, jangan sampai anjing itu sepakat. Perselisihan yang terjadi. Karena banyak orang bikin rumah ornamennya begituan, tidak ada ruang masjid gimana ya saya? Orang-orang kita kayak begitu kan punya orang dengan tangan yang mana saya cerita ada banyak kiai yang di depan ada patung itu. Mungkin saya berbaca Punya dalil lain mungkin. Ini dari lain. Tapi dari sepanjang kita baca dari tadi kan, ya belum mungkin kita lain. Paham ya? Ada lagi? Itu masalah kuburan. Ya. Kuburan kan katanya memang kan nggak boleh. Ya. Nah itu kan ya sepengetahuan saya ya kita sih belum pernah namanya punya orang tua di Solo. Tahu di Solo sama kakak-kakak saya itu kan. Jadi maunya kan tumpangan batu-batu doang itu. Lah maka susun gitu. Paling tinggi segini-gini. Itu gimana ya? Jadi susunan batu-batu doang. Buat ini orang tua di sini. Gitu. Anda Seperti gitu. Jadi dalam kitabnya wala tajas jas seperti di semen, di kapur, di permanen lah. Ya. Kalau kemudian untuk ngalang-ngalangin tanah supaya ada Longsor. longsor misalnya,
cukup. Iya, di rumah. Cukup. Udah gini aja, kalau sampai ada duit buat itu, diarahkan untuk wakaf saja, ya Pak. Wakaf. Ya, enggak wakaf pesantren atau buahnya semeter 1,5 juta, ya. Nah, wakaf 10 meter berapa? 15 juta. Nah, 15 juta. iya, udah sampai sono sih. Kita mati masih ada daripada bangun begitu, nggak menguntungkan buat apa? Nggak menguntungkan buat jenazah gitu kan, melakukan hal yang diharamkan. Buat apa saja, supaya kita bijaksana dan tepat sasaran. Ini wakaf buat almarhum itu tepat. Tepat. Ya. Jangan bawa pokemlian curin ribut. Iya, tapi kalau kata hadis tadi dilarang. Kalau di meja para kiai itu dikasih tanda sampingnya supaya batu-batu garis keluar dan tidak masalah. Ya makanya gini, memang perlu kedekatan dan diajak haji ya. Kedekatan, jangan sampai pemahaman yang berbeda kemudian kita berantem. Kalau nanti kita berantem ya kita kalah, tapi harus kita sampaikan. Harus kita sampaikan. Jangan dibangun karena dibangun itu hukumnya haram. Banyak juga ketika dibangun sebagai tempat duduk ketika menguburkan jenazah yang lain di samping kakinya. Terus sedikit dalam kitab Fathul Mu'in itu lebih baik kita duduk di bawah api daripada duduk di atas kuburan. Makanya ya kita harus tahu ilmunya begitu. Para kiai nyontohin, ulama kita nyontohin masih jauh aja untuk menghormati itu sedangkan apalagi sampai duduk di atas kuburannya itu nggak sopan kan, dan tempat kolom itu haram. Hanya sejarah ada etikanya, Pak. Ini mulai nabung nih buat ziarah besok ya. Ayo kan. Ini udah lama nggak ziarah. Pertuan, pertuan. Tapi itu deh kita tunjuk ketua ziarahnya ya. Ya, biar ditalangi sama dia di busnya. Itu di setting kita ziarah suyu, ziarah pada para kiai, ya kan? Ziarah pada orang yang sudah tidak ada, ulang targetnya. Ziarah pada kiai yang masih hidup, ya kan? Tujuannya mendapatkan wejangan, ya kan? Sehat. Terus ziarah pada yang tidak ada, tujuannya supaya bisa mengambil pelajaran. Lain juga. Siapa itu ya? Insya Allah. Kapan berangkat Pak? Insya Allah. Makmum aja. Kalau sama itu ada satu ini mobil gua kan ada 3 tuh. Tapi itu aja. Kursi ya. Ditumpuk satu 2. Mobil banyak Itu punya semua. Kalau punya saya lebih enak lagi 12 orang semua. Bersama dengan sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Haram memelihara anjing. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma bi qatana kalban illa kalba saydin aw masyiatin wa innahu yanqasu min ajri kulla yawmin qiratani muttafaqun alaihi. Monggo. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memelihara anjing selain untuk berburu atau untuk menjaga ternak, maka pahalanya akan dikurangi 2 kirot setiap hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain dikatakan dikurangi 1 kirot.
Dari Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memelihara anjing selain untuk berburu atau untuk menjaga ternak, maka pahalanya akan berkurang setiap hari 2 kirot atau 1 kirot. Kirot. Kan merugikan, ya Pak? Merugikan. Merugikan. Kalau kambing nggak apa-apa. Ya, burung-burung boleh. Banyak. Boleh, sampai seburung sini. Rumahnya penuh sama burung semua. Oh, semua. Ya kalau burung nggak masalah, misalkan ayam nggak masalah. Kalau pemeliharaan anjing, pahalanya berkurang 1 kirot setiap hari. Nah, ibadahnya juga paling berkurang terus gimana kira-kira? Minus. Kecuali untuk berburu menjaga ternak, berarti ada kepentingan Kebutuhan. Pengecualian. Kemudian tanahnya banyak, ya Pak, kebunnya banyak, dijaga untuk menjaga kebun nggak masalah, menjaga ternak, menjaga kebun, untuk berburu nggak masalah. Ya. Nah, jangan sampai kemudian nggak ada kepentingan apa-apa kita miara. Alhamdulillah tiap hari pahala kita berkurang. Udah orang yang ibadah, ya kan? Kalau orang banyak itu dosa, pahalanya nggak ada, hidupnya nggak akan tenang, nggak akan tenang. Oke. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amsaka kalban yanqusu min amalihi kulla yawmin qiratun illa kalba harsin aw masyiatin muttafaqun alaih wa fi riwayatin li muslimin mani katana kalban laisa bikalbi saydin wala masyiatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratan kulla yawmin. Allah besarnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memelihara anjing, maka sesungguhnya kebaikannya akan dikurangi 1 kirot setiap hari, kecuali anjing itu untuk menjaga tanaman atau ternak. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan, Bolak-balik ya. barang siapa memelihara anjing bukan untuk berburu dan bukan untuk menjaga ternak atau kebun, maka sesungguhnya pahalanya akan dikurangi 2 kirot setiap hari. Ini mempertegas hadis yang pertama bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa memelihara anjing, maka sesungguhnya kebaikannya akan dikurangi 1 kirot dalam 1 hari, kecuali untuk menjaga tanaman, ternak, jaga apa? Hartanya, misalnya, jaga apa? Jiwanya, itu nggak masalah. Berarti ada kebutuhan, ada hajat. Al-hajat tanzilu manzilatan darurat. Hajat itu bisa menempati pada tempatnya darurat, jadi butuh, nggak masalah. Bahkan dalam riwayat Muslim dikatakan, barang siapa memelihara anjing bukan untuk berburu dan bukan untuk menjaga ternak atau kebun, sesungguhnya pahala akan dikurangi 2 kirot dalam setiap hari. Dari 2 hari ini berarti minimal akan berkurang 1 kirot, maksimal akan berkurang 2 kirot. Nambahnya enggak, berkurang enggak. Alhamdulillah. Bila perlunya kita pintar, cerdas, bijak. Ya kan? Pintar, cerdas, bijak. Punya kesukaan, punya hobi, tapi bagaimana tidak merugikan kita. Hobinya biar anjing, misalnya, padahal itu merugikan kita. Pahala berkurang setiap hari. Masih dengan biar kambing, ya baik.
ketuntung. Kucing berpikir nggak kucing? Enggak. Datang sendiri. Kalau sampean sabar nggak apa-apa. Ya, udah pipisnya kemana-mana, lehernya kemana-mana, pada ngambek, ya kan? Oke deh, nggak ngambek. Tapi kemudian sholatnya bagaimana? Kalau nggak ngerti cara mencuci najis mutawasito. Ada orang senang dengan kucing, wah banyak banget kucing. Wow. Tapi masuk ke dalam rumahnya, baunya bergerak. Kira-kira kalau seperti itu mereka mau masuk nggak? Enggak. Sama nggak mau. Kenapa? Mereka senangnya bawa apa? Ini. Filosofinya begini. Kenapa kalau ziarah itu bawa unta? Kenapa kalau ziarah itu sunnahnya ambil kelapa yang masih basah taruh di atas kuburan? Karena baunya masih wangi, makanya ketika ada bau wangi turun. Satu saat Rasulullah sedang lewat tiba-tiba mendengar Orang lagi. ya kubur ini lagi disiksa. Ambil kelapa kurma yang masih basah, ya kan? Taruh di atas kuburan. Ternyata dalam Fathul Mu'in dijelaskan itu kalau masih basah ya baunya wangi sehingga malaikat mau datang. Kalau malaikat ada kuburan dan malaikatnya, bawahnya itu berbeda. Coba sampai kalau datang tiba-tiba sudah orang hebat, kira-kira kita beda nggak kondisinya? Beda. Coba kalau penjahat, pembunuh datang ke sini misalnya, gerah nggak sampai? Gerah, sama. Makanya kalau bisa dimakamkan di wilayah sesama muslim, ya kan? Kalau bisa kayak rumah juga sesama muslim, lalu luar biasa, luar biasa. Nah, tadi bahas apa? Itu kirot. Bukan. Pengaruh dari pengaruh. Oh, pengaruh. Kucing. Kucing. Lupa jadi. Kucing senang bagus, tapi kemudian kalau nggak bisa menjaga, ini bau pipisnya, ini bau lehernya, sama mereka di rumah juga pak, sama. Ya. Ayo merah kucing. Apalagi kemudian bajunya, pipisnya apa nggak ngerti cara mencucinya ya, bawa sawan, benar. Nah, saya punya kucing. Nah. Tapi kucing itu kalau habis saja, kalau belum dicebokin pakai tisu, nggak mau pergi dari pasir. Tuh kucing saya. Kalau malam jam 2, kalau belum bangun, masih bisa mengikutin kuping. Namanya Ciko. Ya. Hamzah sama itu. Dan ini kalau jam 2 belum bangun, pasti gitu. Memang saya sampaikan, yang penting sabar, bisa ngurusin. Memang harus ngepelnya rajin terus. Nah, Itu. masalahnya kan ada malesnya. Iya. Saya sendiri enggak lah kalau dari ribet. Karena kan kucing orang aja di luar banyak banget. Kucing orang banyak ya sendiri. Di mana-mana kotorannya. Ada kucingnya Rasulullah Musa. Namanya Musa dan Dan ya, kita berupaya jangan jangan sampai masuk dunia hobi tapi Iya, apalagi sampai kemudian pahala kita berkurang setiap hari. Alhamdulillah. Tapi bagaimana kita hobi kita justru menambah kebaikan. Misalnya ikan kasih makan, kucing kasih makan, kebaikan atau pahala nggak masalah. Yang penting sabar. Tapi datang terus Pak. Ya. Tiap hari jadi datang terus. Iya. Kalau sekali kasih makan ya kucing kayak anak kecil. Iya. Tapi kalau kita jelas masalah itu dari jalan selamat kita. Tapi kalau kemudian kita tidak sabar, bisa jadi sebaliknya dari jalan celaka kita. Karena ada orang yang tidak sabar. Kemudian kucingnya itu diikat lehernya pakai tali, talinya diikat ke batu, diceburin ke kali.
Ada lagi satu lagi dilempar ke atas. Begitu dilempar ke atas nggak nyampe, jatuh. Alhamdulillah itu orang yang sabar. Ada lagi angkat kunci dipotong kelaminnya. Wah, sampai teriak-teriak kunci. Ya, akhirnya orang yang seperti itu matinya juga nggak jauh beda sama kucing tadi. Demikian para sekalian, mohon maaf hari ini tidak ada aktivitas, ada acara. Saya langsung ke ini ya, acara. Ini saya bawa kalian mulai. Demikian Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Subhanaka Allahumma la ilaha illa anta innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa ta'alana futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.